Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait dengan topik CE untuk diagnosa. Jadi CE itu apa sih? CE itu adalah cation exchange. Jadi untuk pemisahan analit secara kromatografi ion itu didasarkan pada interaksi elektrostatik kompetitif antara analit polar ionik dan ion-ion yang ada di fase gerak terhadap gugus fungsi ionik material fase diam agar dapat terjadi ikatan ion. Nah, untuk instrumen kami menggunakan HPLC untuk penganalisisannya. Untuk apa yang akan dibahas, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, jadi pada pembahasan pokok kali ini akan ada 4 poin yang akan kami bahas. Untuk yang pertama itu ada paper reference, lalu yang kedua ada analytic use, and very important. Lalu yang ketiga ada which method and what is the reason. Dan untuk yang keempat adalah the instrument. What is the analyte? Jadi, analyte pada kali ini yang akan digunakan itu adalah hemoglobin. Nah, untuk hemoglobin sendiri ini akan ada dua hemoglobin, yaitu ada hemoglobin F dan juga ada hemoglobin A2. Berikut adalah jurnal yang kami gunakan sebagai referensi. Jurnal ini berjudul Cation Exchange High Performance Liquid Chromatography for Variant Hemoglobins and HbF A2. What most hematologists know about methodology. Yang berikutnya adalah struktur hemoglobin. Struktur hemoglobin terdiri dari 4 rantai polipeptida. Rantai polipeptida hemoglobin yang sudah matang terdiri dari 2 jenis yang dikenal sebagai rantai alfa dan rantai beta. Rantai alfa dan rantai beta memiliki panjang yang sama tetapi berbeda dalam urutan asam aminonya. Masing-masing rantai globin pada hemoglobin dapat mengikat satu molekul heme yang mengandung atom besi atau Fe di tengahnya. Atom besi ini berperan dalam pengangkutan oksigen karena dapat berikatan dengan oksigen secara reversibel. Variasi genetik dapat menghasilkan hemoglobin yang berbeda yang disebut varian-varian hemoglobin. Beberapa varian hemoglobin dapat menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai hemoglobinopati seperti talasemia dan anemia sel sabit. Selanjutnya, kenapa sih kita perlu melakukan penetapan kadar hemoglobin dalam tubuh? Nah, hemoglobin sendiri adalah malaprotein di dalam sel darah merah yang fungsinya itu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Nah, tujuan dari penetapan kadar hemoglobin ini dilakukan untuk mendeteksi adanya varian hemoglobin F dan hemoglobin A2. Nah, pendeteksian ini akan membantu untuk mendiagnosis adanya sindrom talasemia. Nah, talasemia itu apa? Nah, talasemia adalah gangguan sintesis hemoglobin yang dengan satu atau lebih rantai globin tersupresi secara total atau parsial dan dapat menyebabkan terjadinya kelainan. Nah, dapat dilihat pada slide bahwa ada perbedaan bentuk hemoglobin yang normal sama individu yang mengalami talasemia. Baik, selanjutnya yaitu kenapa cation exchange ini digunakan sebagai metode untuk penetapan kadar hemoglobin dalam tubuh. Nah, pemilihan metode cation exchange ini dikarenakan metode ini sensitif, kemudian spesifik, dan juga cepat. Selain itu, metode cation exchange ini dapat memisahkan dan menjelaskan persentase relatif varian Hb ini secara lengkap atau secara keseluruhan dalam darah. Kemudian selain penjelasan pemilihan metode ini, ada juga beberapa alasan lain kenapa dipilih cation exchange ini. Namun untuk penjelasan yang lainnya akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Baik, setelah kita mengetahui alasan penetapan kadar hemoglobin di dalam tubuh, salah satu analisis yang dapat dilakukan adalah dengan kromatografi. Di sini, pemisahan analit secara kromatografi ion didasarkan pada interaksi elektrostatik kompetitif antara analit polar ionik dan ion-ion pada fase gerak terhadap gugus fungsi ionik material fase diam, sehingga memungkinkan terjadinya pemisahan molekul-molekul yang dapat diionisasikan berdasarkan perbedaan sifat muatan. Nah, hal tersebut menyebabkan
menunjukkan kromatografi ion exchange dapat diaplikasikan untuk pemisahan dan pemurnian molekul bermuatan baik dari sumber alam maupun dari sumber sintetis. Di sini kita akan membahas tentang kation exchange. Kation ini akan memisahkan analit-analit bermuatan kation menggunakan resin ion exchange dalam suatu kolom. Pemisahan tersebut berdasarkan ikatan antara analit bermuatan positif terhadap fase diam yang berkesetimbangan dengan ion-ion positif pada fase gerak. Nah, ion-ion analit berkompetisi dengan ion-ion bervalensi sama di fase gerak untuk berinteraksi dengan gugus bermuatan negatif pada fase diam tersebut. Nah, material kation exchange ini memungkinkan adanya pertukaran muatan positif di permukaan material dengan kation yang merupakan analit di larutan sampel. Nah, polimerisasi adisi pembuatan material kation exchange ini mengandung ikatan karbon dari penggabungan monomer, sehingga polimer ini memiliki komposisi empiris yang sama dengan monomer dan memiliki kestabilan termal dan kimia yang tinggi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari metode kation exchange, di mana kita akan memasuk kelebihannya terlebih dahulu, yaitu pemisahan kation dalam konteks diagnosis medis dapat membantu dalam pemisahan dan analisis kation-kation yang relevan dengan kondisi kesehatan tertentu. Kemudian peningkatan kepekaan medis berfungsi dengan menghilangkan interferon dari sampel sehingga deteksi atau analisis terhadap kation yang diinginkan dapat menjadi lebih akurat dan sensitif. Kemudian pada kelemahan metode pertukaran kation dalam diagnosa yaitu yang pertama adalah spesifisitas kation, di mana apabila analisis yang dibutuhkan melibatkan beberapa kation yang tidak dapat dipisahkan dengan metode ini, maka metode pertukaran kation mungkin tidak cocok untuk aplikasi diagnosis tertentu. Yang kedua, apabila analisis yang diinginkan sensitif terhadap perubahan pH, maka perlu dilakukan langkah-langkah khusus untuk mempertahankan kondisi pH yang diinginkan. Yang ketiga ada kontaminasi anion, di mana dapat mengaruhi keakuratan analisis atau dapat berinterferensi dengan proses pertukaran kation. Dan yang terakhir adalah terkait dengan biaya dan waktu. Metode pertukaran kation dapat melibatkan biaya dan waktu yang signifikan. Dalam konteks diagnosis medis, waktu dan biaya yang terkait dalam proses pertukaran kation dapat menjadi faktor pembatas dalam penggunaan metode ini. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang dan juga alasan mengapa dari kelompok kami memilih dari metode cation exchange high performance liquid chromatography. Nah, jadi kalau secara garis besar terkait pemilihan metode CEH-PLC ini, itu kami pilih dikarenakan metode cation exchange ini dia sensitif, spesifik, dan juga cepat dalam menganalisis. Nah, selain itu metode ini juga dapat memisahkan serta menjelaskan persentase relatif dari varian Hb dalam darah secara lengkap. Nah, lalu juga terdapat beberapa alasan utama juga yang mana di sini kami mengangkat 4 alasan mengapa metode cation exchange ini digunakan dalam diagnosis penyakit hemoglobinopati. Nah, jadi untuk alasan yang pertama, metode cation exchange ini dia itu memungkinkan untuk hemoglobin normal atau HbA dari varian-varian hemoglobin yang ada yang terkait juga dengan hemoglobinopati. Nah, pada kolom cation exchange itu sendiri nanti hemoglobin normal akan terikat dan ditempatkan dalam fraksi yang berbeda dengan varian-varian hemoglobin yang memiliki perubahan struktural ataupun muatan. Itu untuk alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua, metode cation exchange ini juga memungkinkan identifikasi dari varian hemoglobin secara spesifik. Jadi dia ketika mengidentifikasi varian-varian hemoglobin itu dengan metode ini, dia dapat lebih spesifik lagi dalam mengidentifikasinya. Lalu untuk alasan yang ketiga, metode cation exchange memiliki tingkat sensitivitas dan juga spesifisitas yang tinggi dalam mendeteksi varian-varian hemoglobin. Nah, dengan tingkat sensitivitas serta spesifisitas yang tinggi ini dapat memungkinkan deteksi dari varian hemoglobin secara akurat serta dapat diandalkan terhadap perubahan struktural ataupun muatan hemoglobin yang terkait dengan penyakit hemoglobinopati. Nah, itu yang ketiga. Nah, lalu yang terakhir, alasan kami memilih metode cation exchange ini, yaitu metode cation exchange telah digunakan secara luas dalam praktik laboratorium untuk mendiagnosis hemoglobinopati. Sehingga metode ini sudah teruji dan juga diakui sebagai teknik yang cukup andal serta dapat diandalkan dalam mengidentifikasi
varian-varian hemoglobin dengan tujuan tadi untuk membantu diagnosis penyakit hemoglobinopati. Nah, mungkin itu tadi adalah alasan mengapa dari kelompok kami memilih metode cation exchange untuk membantu diagnosis dari penyakit hemoglobinopati. Selanjutnya masuk ke skema instrumen CE-HPLC. Dari sini dapat terlihat bagaimana gambar dari instrumen CE-HPLC. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama ada pompa tekanan tinggi dengan indikator tekanan aliran, di mana untuk mengalirkan eluen. Yang kedua ada injektor, di mana untuk memasukkan sampel ke dalam aliran eluen dan ke kolom. Selanjutnya ada kolom, untuk memisahkan campuran sampel menjadi komponen individu. Kemudian ada detektor, untuk mengukur puncak analit sebagai eluen dari kolom. Yang selanjutnya ada sistem data, di mana untuk mengumpulkan dan mengatur kromatogram dan data. Kemudian masuk ke dalam prinsip CE-HPLC, di mana prinsip utama dalam metode ini didasarkan pada interaksi muatan positif dan negatif antara molekul spesifik dengan matriks yang berada dalam kolom kromatografi. Selanjutnya masuk ke dalam bagian hasil, di mana pada tabel ini menjelaskan interpretasi berbagai daerah kromatogram dan puncak yang bisa ditemui di berbagai jendela HPLC. Kemudian selanjutnya ada hasil CE-HPLC spesimen dari instrumen BioRaptor varian 2 Turbo yang menggunakan program singkat beta-tal, di mana hasil ini juga merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam diagnosis talasemia menggunakan CE-HPLC, di mana pada label A menunjukkan total waktu yang digunakan untuk analisis sumbu X adalah sekitar 5-6 menit. Kemudian untuk label B menunjukkan bahwa total area analisis harus berkisar antara 1 dan 3 juta microvolt seconds. Kemudian pada label C menunjukkan puncak yang tidak diketahui yang mungkin terjadi, terutama di daerah P2 dan P3. Untuk label D menggambarkan fase praintegrasi, di mana kurang dari 1 menit tidak tercermin pada tabel di samping dan harus dianalisis pada kromatogram. Untuk label E menunjukkan di mana masalah konsentrasi HbF dihitung lebih dari 100%, yakni didapatkan hasil 100,5%. Kemudian adanya puncak yang tumpang tindih dapat melewati 100%. Ini sangat umum pada pasien dengan beta thalassemia mayor, di mana puncak HbF tumpang tindih dan biasanya menghilangkan puncak P2 dan P3. Dalam situasi tertentu, persentase dapat dihitung secara manual dengan mengambil luas puncak dan membaginya dengan luas total untuk mendapatkan proporsinya. Misalnya pada gambar di samping, HbF persen alih-alih hasilnya 100,5% yang tidak masuk akal dapat dihitung menggunakan rumus yang ada di samping kanan, yaitu F peak area dikali 100 dibagi luas total area, di mana setelah itu didapatkan hasil 97,5%. Hasil di samping adalah spesimen kromatogram untuk menunjukkan berbagai puncak yang mungkin terjadi pada saat menganalisis suatu kesehatan dan penyakit. Pada puncak P1 ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan HbF, pada puncak P2 menunjukkan adanya Hba terglikasi. Hba terglikasi ini merupakan hemoglobin yang berkaitan dengan glukosa darah, sehingga munculnya puncak P2 ini. Disarankan untuk mengecualikan dalam diagnosis karena berkaitan dengan diabetes mellitus. Kemudian pada puncak P3 ini dapat mengindikasikan HbC mirrored atau varian rantai alfa globin. Peningkatan ini juga berkaitan pada kasus dengan varian Hbe atau yang terelusi di jendela Hba2 dan pada spesimen yang sudah tua. Lalu pada pasien dengan Hba2 yang meningkat, dengan HbF sedikit meningkat, kemungkinan besar memiliki sifat thalassemia beta dengan peningkatan HbF atau tingkat HbF antara 1% sampai 5% ditemukan pada sekitar 30% kasus sifat thalassemia beta. Dan kadang-kadang bahkan mungkin memiliki sifat thalassemia yang lebih tinggi.
Oke, slide selanjutnya kita masuk ke penutup. Di sini bisa disimpulkan bahwa hemoglobin adalah protein globular yang mengandung besi yang terbentuk dari 4 rantai polipeptida. Kemudian hemoglobin ini terdiri dari 4 subunit yang masing-masing memiliki satu rantai polipeptida dan juga satu kelompok heme. Semua hemoglobin membawa kelompok hemoprostetik besi yang sama terkait dengan rantai polipeptida, residu asam amino 141 dan 146. Kemudian untuk masing-masing rantai globin ini pada hemoglobin dapat mengikat satu rantai molekul heme yang mengandung atom besi di tengahnya, yang mana atom besi ini berperan dalam pengangkutan oksigen karena dapat berikatan dengan oksigen secara reversibel. Untuk selanjutnya, variasi genetik ini dapat dihasilkan hemoglobin yang berbeda, yang mana ini disebut sebagai varian-varian hemoglobin. Untuk diagnosis hemoglobinopati melibatkan identifikasi dari varian-varian hemoglobin yang tidak normal, dan metode cation exchange dapat digunakan sebagai salah satu teknik untuk pemisahan dan juga identifikasi varian-varian tersebut di dalam praktik laboratorium. Nah, di sini ada 2 hasil yang dapat kita ambil ya dalam jurnal, yaitu hasil label dan juga hasil puncak. Untuk pada label A ini menunjukkan total waktu yang digunakan untuk analisis, ini berupa sumbu X, di mana ini menunjukkan hasil sekitar 5-6 menit. Dan label B menunjukkan bahwa total area analisis harus berkisar antara 1-3 juta μ/s. Label C menunjukkan puncak yang tidak diketahui yang mungkin terjadi, terutama di daerah P2 dan P3. Kemudian label D menggambarkan fase praintegrasi tidak tercermin dalam label dan harus dianalisis pada kromatogram. Kemudian yang terakhir adalah label E, di mana ini menunjukkan masalah konsentrasi HbF dihitung lebih dari 100%. Kemudian untuk hasil puncak, di sini untuk P1 menunjukkan adanya sedikit peningkatan HbF, puncak 2 menunjukkan adanya HbA terglikasi, kemudian P3 ini mengidentifikasi HbC. Peningkatan ini juga berkaitan pada kasus dengan varian HbE. Kemudian pasien dengan HbA yang meningkat dan HbF yang sedikit meningkat kemungkinan besar memiliki sifat thalassemia beta dengan peningkatan HbF. Kemudian tingkat HbF ini antara 1-5 ditemukan sekitar 30% dari kasus sifat thalassemia beta, dan kadang-kadang ini mungkin memiliki sifat thalassemia yang lebih tinggi. Ini daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami sebagai acuan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dan juga saran, mohon untuk disampaikan. Terima kasih.